Oke, sekarang di layar komputernya udah kelihatan ada mobil di sini. Posisi awal mobilnya di mana ini? Di sini ya. Di berapa ini nih angkanya? 30. 30. Oke. Sekarang bentar. Pertanyaan yang pertama. Ini kalau saya play ini, set mobilnya gerak ke sini ke B, terus mundur lagi ke C, senit gitu ke D, ke E, terus ke sini, berhenti. Grafiknya yang ini nih. Grafiknya ini coba kalau kita lihat nih. Ini jalan, grafiknya pindah ke sini kan? Ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Oke. Ini jalannya kayak gini nih. Sip, kelihatan ya? Oke. Pertanyaan yang pertama. Berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam 30 detik pertama? Berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam 30 detik pertama? Jaraknya berapa nih si mobil itu menempuh jarak berapa nih? Ngeng, balik lagi ke sana, mundur ke belakang, cring gitu, ke sini. Pertanyaan yang pertama, berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam 30 detik pertama? 70 meter bukan, Pak? 70, Ataya 70. Oke, kita simpan dulu ya. Kita menunggu Anis sama Han. Lupa saya nggak on kamera ya, bentar-bentar. Lupa. Nah, bentar saya ngambil pen dulu ya. Ketinggalan. Saya balik lagi. Oke, Ataya dapat 70 ya? Iya, Pak. Ataya 70. Ini Ataya. Hanin udah dapat? Masih ke mute, Dek. Dapat 80, Pak. Hanin 80? Iya. Oke, 80 Hanin. Anis dapat berapa? Dapat 80 juga, Pak. 80 juga. 80 Anis. Kita lihat ini nih. Mobil awalnya di sini. Di 30 nih, di 30 di grafiknya di sini. 30 detik pertama yang mana? Ini kan waktunya nih dari grafik ini ya. Berarti dia sampai sini. 30 detik kan? Sampai sini. Ini itu sampai mana? Titik D ya? Iya, Pak. Nah, titik D berarti perjalanannya dari A sampai B ke sini. Dari A sampai B. B itu seberapa di sini? 50. Berarti dari A sampai B dia menempuh jarak 20 ya. Dari sini nih. Dari A sampai B, B-nya ke sini kan? 20 jarak yang dia tempuh. Kemudian dari B dia ke C. Berapa di sini? Dari 50 40 jaraknya. 10 ya. Ya. Dari C dari 30 ke sini ke 0. 30. Jadi jarak tempuh totalnya dari 30 detik pertama ini 20 tambah 10
tambah 30. Iya, betul. Jaraknya berapa? 60. 60. Nah, gimana nih? Coba kita lihat. Dari sini ke sini 30. 30 ke C, C-nya berapa C-nya? 40. 40 ya? Di grafiknya 40, Pak. Ya, 40. Dari sini juga 40. Berarti dari sini ke sini 20. Ke B itu 20 ya. Dari B ke C 30. Berarti di sini 30. 60 ya. Oke? Paham semuanya? Pak, berarti Paham. itu Hah? Gimana? 40 ke 0 ya? Iya kan ini? D di mana, D? Di Mm-mm. 0 kan? Iya. Posisinya. 30 detik pertama kan? Iya nggak? Iya ya. Iya. Iya. Tadi Ataya dapat 70 gimana? Dari A ke B itu kan 30 ke 20. Iya, berarti 20 kan? Iya. Nah, Terus dari B ke C itu 10. oh iya, 50, sorry. Kan Dari C B. itu 40. Jadinya ke Oh iya, 40. Ini maaf, saya salah tulis 40. Betul Ataya, betul, maaf. Betul Ataya, maaf ya, salah tulis. Betul, maaf, betul. Jadi 80 ya? 80, maaf. Berapa ini totalnya? 70, Pak. Ya, betul 70. Iya, Ataya betul ya. Maaf saya salah tulis. Kurang teliti ini. Betul 70 nih. Tadi Hanin sama Anis dapatnya gimana ini? Dapat 80 dari mana? C-nya itu salah hitung, Pak. C ke D-nya salah hitung. Oh, cek ke D-nya yang salah lihat ya. Ya, Ya, oke. Itu pertanyaan pertama ya. Coba saya lihat pertanyaan kedua. Oh iya, file simulasinya nanti dikirim di akhir sama pertanyaannya ya. Sama jawabannya juga. Tapi sekarang kalau belum bisa dibuka di laptop masing-masing nggak apa-apa, nanti dikirim link Flash Player untuk mendownloadnya. Kita lihat pertanyaan kedua di sini. Oke, pertanyaan kedua. Berapakah perpindahan mobil dari awal sampai akhir gerakannya? Berapakah perpindahan mobil dari awal sampai akhir gerakannya? 80 meter, Pak. Ataya 80, perpindahan loh. Dari gerakan mobil pertama kan berarti dari A. Ya, Iya. Ataya 30 berapa detik pertama, Pak? sampai akhir gerakannya, dari awal sampai akhir gerakannya. Berarti sampai detik ke 50 kan? Betul, sampai detik ke 50. Oke. Bentar saya coba hitung lagi ya. Oke, 80 ya. Ingat, perpindahan itu vektor atau skalar? Vektor. Vektor, ya. Hanin sama Anis. Hanin. Anis. B itu di titik 60 ya, Pak? B itu yang ini kan 50. B itu 50. Ini kan B. Nih. Berapakah perpindahan mobil dari awal sampai akhir gerakannya? Hanin dapat berapa, Hanin? Jadi, Pak. Berapa? Belum, Pak. Oh, belum. Pak, berarti arahnya itu dari titik awal ke titik yang segitunya kan? Ke titik yang akhirnya. Iya. Jadi arahnya gimana? Ke kiri. Ya, jadi perpindahannya berapa? 80 meter ke kiri. Ke Gitu. kiri, ya. Pakai keterangan ke kiri gini ya. Oke. Bisa kayak gitu. Anis, sudah dapat? Belum. Belum.
Nih saya kasih clue. Perpindahan itu apa sih? Hmm? Itu Sama eh, dengan? kayak berapa meter dari titik awal ke titik akhirnya. Ya, berarti ini sama dengan perubahan posisi ya. Iya. Perubahan posisi nih. Jadi perpindahan itu perubahan posisi. Kalau secara matematis bisa kita tulis, kalau perpindahan itu delta X, berarti ini adalah X akhir, X2 min X1. Nah, gitu. Ayo, dapat berapa? Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Dapat berapa? 80. 80 aja? Iya, Oke. 80 ke kiri. Ke kiri. Anis dapat? 80 ke kiri, Pak. Oke, ya. Jawabannya betul ya 80 ke kiri, cuman yang mau saya tambahkan dikit di sini. Seperti saya bilang bahwa perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi kita tinggal lihat akhirnya di mana, awalnya di mana. Dalam kasus ini, awalnya itu di titik A di sini. Di titik A itu 30. Akhirnya di titik F. F itu minus 50 di sini. Berarti perpindahannya adalah minus 50 dikurangi 30. Ini sama dengan minus 80 meter. Nah, cara menyatakan perpindahan, menyatakan besaran vektor, bisa kita pakai tanda plus atau minus kayak gini. Minus itu menandakan ke kiri, atau seperti yang tadi kalian nyatakan, bisa juga ditulis 80 meter ke kiri kayak gitu. Kalau kayak gini, pakai arah kayak gini, kita tidak perlu pakai tanda plus atau minus di sininya, sebab arahnya sudah dituliskan di sini. Tapi kalau tidak pakai arah, boleh kayak gini. Jadi perpindahannya berapa? Minus 80 meter. Artinya apa kalau kayak gini? Artinya 80 meter ke kiri. Ini sama saja gitu. Yang ini atau yang ini juga sama saja. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Begitu cara menyatakan perpindahan ya. Dua-duanya benar kok, cara menyatakannya bisa aja sama aja gitu. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bentar. Saya ya lupa. Saya tampilin lagi di sini simulasi yang baru. Simulasi yang baru. Mana dia? Bentar. Share screen. Nah, ini. Nah, ini lihat, ini ada benda di sini kelihatan ya. Jadi ini ada gaya berat di sini nih, ada gaya berat, sama ada gaya normal. Gaya normal itu apa? Gaya yang muncul akibat reaksi yang tegak lurus bidang sentuh gitu. Ini bidang sentuhnya, jadi gaya normalnya ke atas. Ini ada benda gaya berat ke bawah, ini ada gaya. Nanti gaya dorong nih. Ini ada gaya dorong. Kalau saya kasih gaya dorong di sini, kasih gaya dorong sekian nih. Ini gaya dorongnya kelihatan di sini ya. Ini berapa gaya dorongnya? 3,8 Ya, Newton. 3,8 Newton. Kalau saya dorong di sini, ininya nambah nih, lihat. Nambah kayak gini. Terus gaya geseknya juga nambah kayak gini. Saya dorong lagi ke sini. Gayanya nambah kan? Gaya F-nya makin panjang gitu. Saya dorong lagi ke sini. Dorong terus. Dorong sampai kalau gayanya besar nanti kalau saya start dia gerak gitu. Nah, pertanyaannya, ini kalau saya dorong dengan 30 Newton di start dia gerak juga gitu. Ya. Lihat datanya. Resultant force itu yang ini resultant force gaya total ya, gaya total. Gaya total ini waktunya.
Ini gaya dorong yang saya berikan. Kalau saya berikan gaya 30 Newton di sini, taruhlah 31,6, dia gerak ke sana. Ini ya, dia gerak juga ke sana. Pertanyaannya, kalau saya kasih gaya 20 Newton, gaya dorong 20 Newton, berapakah gaya gesek yang bekerja pada benda? Sama juga 20 Newton. 20,1 Newton. Oh, Soalnya iya. resultannya 0, Pak. Nah, resultannya 0. Ini 20 ya, 20 Newton. Maksudnya gimana sih nyesuaiinnya? 20 ini maksud. Nah, 20 lah ini, 0,1 lebih dikit maksudnya 20 ya. Ataya dapat 20 juga, sama 20 juga. Hanin dapat berapa? 20. Kenapa 20? Karena apa namanya gaya dia juga 20, justru 0. Resultannya 0, berarti gaya geseknya juga 20 gitu ya. Oke. Anis berapa? Dapat 20. Oh, 20, iya. Jawabannya betul ya 20. Kenapa 20? Karena di sini resultan gayanya nih, resultan gayanya di sini 0. Kalau resultan gayanya 0 artinya besar gaya yang F ini akan sama dengan gaya gesek yang ini. Kan resultannya 0, totalnya 0. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 tuh apa ya di sini? Bentar saya lihat. Nih. Tadi kalau dikasih gaya dorong 20 Newton, gaya geseknya juga 20 Newton. Saya kasih gaya gesek 10 Newton di sini, resultan gayanya masih 0, berarti gaya geseknya juga 10 Newton nih. Perhatikan resultannya ya. Kalau saya set ke sini, cuing. Lihat juga nih gerakan ini di grafiknya kayak gimana. Yang titik bulat ini. Kalau saya geser ke sini gayanya, set, ini makin gede tuh, cuing ke sana. Set. Nah, saat di sini, saat di puncak ini nih, di puncak mana ya? Nah, di puncak ini resultannya berapa? 0, Pak. Masih 0. Sekarang kalau ini saya lebihin dikit, set, gayanya berapa di sini? 28,5. 28,5. Di sini ada gaya geseknya ya. Resultan force maksudnya. Resultannya. Nah, saya kasih gaya 40 Newton kayak gini. Saya start, bendanya gerak. Oke. Pertanyaannya, berapakah gaya gesek kinetis benda? Berapakah gaya gesek kinetis benda ya? Bentar, Pak, ngitung dulu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Memang harus dihitung ya. 17,6 bukan, Pak. Berapa? 17,6 Newton. Ataya dapat 17,6. Saya juga 17,6, Pak. Hanin ya? Iya. Hanin 17,6. Anis sudah dapat? Sudah 17,6. Dari mana ini pada dapat segini dari mana? Gayanya itu kan 40, dikurangi gaya resultannya 22,4, jadinya 17,6. Oke, sip. Ini karena resultannya di sini ya. Resultannya cuma 22,4, sedangkan gaya dorongnya di sini 40 Newton. Jadi apa namanya? Gaya geseknya itu ya ini ada jumlah dari F dikurangi gaya gesek ini sama dengan resultannya. Tinggal kita masukin F-nya 40 ya. Dikurangi F kinetis sama dengan 22,4. Ketemulah nanti ini pindah ruas ke sana jadi 40 dikurangi 22,4. Sip. Bisa ya. Jadi nanti si panitia bedanya yang saya tanya, kalau yang saya tayangkan di sini adalah
animasi, kalau nanti mungkin panitia menayangkannya video percobaan dari panitia gitu. Tapi soalnya kurang lebih kayak gini, berbasis animasi. Cuma nanti munculnya dalam bentuk teks, video gitu. Apa yang akan terjadi dan seterusnya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk tahun ini. Kalau tahun sebelumnya nyoba-nyoba langsung di lab ya. Oke. Sekarang coba saya mau share ini di chat. Bentar. Mana ini? Close dulu. Di chat mana chat? Oh, ini. Nah, ini animasi pet. Di link chat, di chat ada link. Coba kita lihat dulu. Bisa kebuka enggak? Di linknya diklik di sana. Bisa dibuka, Pak? Bisa? Kebuka kayak gini isinya? Iya. Ataya bisa, oke. Sekarang, Hanin bisa sama Anis? Lagi apa? Oke, lagi loading ya, kita tunggu. Nah, kalau bisa buka yang ini, Balance Lab. Balance Lab ini kan Bisa, tadinya intro. Pak. Ya, Anis bisa ya. Nah, Balance Lab ini, klik Balance Lab nih, Balance Lab yang ini. Klik Balance Lab gitu ya. Klik 2 kali, klik gitu. Nah, kebuka kan kayak gini. Iya, Pak. Oke, kebuka. Sekarang pilih yang ini nih. Yang satu, ini kan ada tiangnya nih, ada tiang penyangga. Kita nggak butuh penyangga, pilih yang ini aja. Pilih yang nggak ada penyangganya nih. Oke. Sudah? Kalau sudah, aktifkan penggarisnya, ruler biar apa? Biar kita tahu posisinya nih. Ini posisinya berarti di 2 meter di sini. Di sini 1,75. Ini titik 0,0-nya ya. Berarti kalau ini 0,25 meter ke kiri gitu dan seterusnya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, nih, pertanyaannya seperti ini. Yang saya tidak ada penggarisnya. Oh, tidak ada penggarisnya. Yang ini, lihat yang ini ruler, di posisi yang ini ada? Ada. Sudah, Nah, Pak. klik ruler. Ada sekarang? Ada. Ada penggarisnya ya. Nah, lihat. Kalau ini saya taruh benda 5 kilo di sini, 5 kilo, twing, atau 10 kilo di sini. Nah, ini kan seimbang tuh. Levelnya. Ini levelnya nyalain deh, level yang ini. Show yang level ini nyalain biar apa? Setimbang kan? Seimbang kayak gini. Kalau saya taruhnya di sini, nggak setimbang. Kalau saya taruhnya di sini, ke sana ya. Kalau saya taruh di sini, cuing, ke sana kan? Nggak seimbang tuh. Nah, tugas kalian adalah di sini. Sebentar, saya akan share yang ini. Tugas kalian adalah yang ini. Nah, sudah share sekarang Microsoft Word-nya? Ini nomor 6, lihat. Letakkanlah benda bermassa berbeda pada papan jungkat-jungkit agar seimbang. Minimal 3 posisi. Jadi, pilih benda A masanya berapa. Misal, saya mau yang 5 kilo, sama yang 10 kilo. Boleh. Atau mau yang 10 sama 15, boleh. Atau mau 5 sama 15, boleh. Asal masanya berbeda. Paham? Paham. Nah, sekarang kalian letakkan bendanya di sini. Kayak tadi yang saya tunjukin di sini. Sebentar saya tulis. Ini. Jadi misal ini di 5 sama 10 nih. Letakkan di posisi mana biar seimbang. Coba-coba. Di sini seimbang nggak? Nggak. Coba geserin gitu. Nah, saat seimbang, ini seimbang nih. Swing misal di sini. Timbang nggak? Timbang nih.
Tulis posisinya. Posisinya berarti ini misal benda A yang 5, benda B yang 10. Posisi yang ini 2 meter, posisi yang ini 1 meter. Tulis di sini. Posisi benda 1, 2 meter gitu. Tulis di kertas aja nggak apa-apa, di kertas masing-masing, dicoretan. Di sini 1 meter. Terus ubah-ubah posisinya ya. Ubah-ubah posisinya. Sampai minimal dapat 3 data. Posisi berapa aja yang seimbang gitu. Tapi di sini masa A-nya tulis. Misal yang ini, kalau yang saya contohnya 5, B-nya 10. Kalian pilih masa yang berbeda ya. Kalau mau masa benda, maksudnya bendanya bata. Kalau mau orang, pilih di samping. Nah, di sini. Yang ini nih. Klik ininya. Ini kan people ya. Tinggal klik mau yang mana. Orang yang ini misal. Ini hilangin dulu ke sana. Nah, buang. Ininya buang. Terserah kalian mau benda atau orang itu boleh ya. Ini 20 kilo misal. Di mana? Geser-geserin sini misal. Atau di mana geserin. So. Sini di mana gitu ya, silakan. Coba. Dapat posisi berapa aja biar seimbang. Hanin pakai masa berapa aja, Hanin? Anis pakai masa berapa aja, Anis? Belum tahu, Pak. Coba pilih mau yang mana. Anis nih. A-nya berapa kilo, B-nya berapa kilo. Mau yang mana? Tinggal pilih. Ataya pakai masa yang mana? Pakai yang bricks yang 10 kg sama yang 20 kg. Oke, Ataya 10 kilo sama 20 kilo. Boleh. Saya mau pakai yang bricks yang 5 kilo dan 15 kilo. Oke, boleh. Bebas kok. Anis. Oh iya, Anis di sini 15. Berapa kilo, Ma? 5 sama 15 kilo. 5 sama 15, ya. Pak, saya sudah menemukan 3 posisi yang seimbang. 3 udah menemukan? Udah. Udah, oke, bentar. Hanin berapa aja, Hanin? Ataya sudah menemukan? Ya. Oke. Udah, Pak. Ataya tadi bricknya 10 kilo. 10 sama 20. Posisi satunya berapa? 0,5 meter buat yang 10 kg, buat yang 20 kg itu 0,25 meter. 0,25. Saya cari dulu ya posisi seimbangnya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Emang setiap orang pasti beda-beda gitu. Kan namanya juga percobaan ya. Yang keduanya berapa, Ataya? Yang masa benda A itu di 1 meter. Yang Benda A 1 benda B meter. di 0,5 meter. 0,5. Yang posisi 3-nya? Itu yang A di 2 meter, yang B di 1 meter. 1 meter. Oke. Nah, sekarang kalau Oh, Hanin nggak bisa kebuka. Kenapa? Halo, Hanin, terdengar suara saya? Kenapa? Nggak kebuka, loading terus atau gimana? Tidak terdengar? Faktor jaringan gitu ya? Kayaknya iya, Pak, internetnya soalnya. Ya, suaranya putus-putus juga ya. Iya. Aduh.
Ya, nah, oke. Apa namanya? Hanin ada masalah jaringan ya? Oke, nggak apa-apa. Kita ini dulu. Apa namanya? Pakai data yang ada kalau masalah jaringan. Anis sudah dapat? Belum Pak, linknya hilang karena Oh, macet. macet. Oke. Oke, saya apa namanya? Saya share screen dan saya coba-coba ya untuk Anis dan dan Hanin. Hanin kemana Hanin? Halo? Ada Hanin? Nggak ada ya? Hanin keluar, Pak. Oh, keluar ya? Oh, ya, ya sudah. Untuk Ani saya cobain. Untuk Ataya sudah dapat datanya. Tinggal ini apa namanya? Nih, nomor 7 yang saya share screen di sini. Berdasarkan hasil percobaanmu, simpulkan apa syarat benda setimbang rotasi tidak muter gitu pada jungkat-jungkit. Apa syaratnya nih dari data yang telah diperoleh ini? Syaratnya apa? Oh, itu. Masa benda A-nya dikali lengan bendanya itu. Tunggu bentar, saya tulis dulu aja biar enak. Oh, boleh. Mau ditulis dulu. Sekarang saya nyobain untuk yang apa namanya? Untuk yang Anis. Mau masa berapa tadi? 5 sama 15 ya? Halo? Ya, Oh, oke. 5-nya mau ditaruh di mana nih, Anis? di 2 meter. Di 2 meter, oke. 15-nya mau ditaruh di mana? Di 1 meter coba Pak. Coba. Twing. Oh, nggak seimbang. Berat ke sebelah sini. Mana yang mau digeser nih? Yang 15 geser ke 0,75. Ke sini. Sini. Seimbangkah? Oh enggak, masih belum seimbang, masih belum seimbang. Gimana nih? Apa yang mau digeser? 0,5. Geser ke 0,5 gitu. Yang Eh, 15. sini ya. Kok gini? Ternyata nggak seimbang juga. Gimana dong? Mau ganti benda atau enggak? Atau yang ini mau digeser? Coba majuin yang 5 kilogram ke 1,5. Nah, seimbang nih. Berarti dapat satu data ya. Masa A-nya di sini 5 kilo. Ininya 15 kilo. Posisi yang ini 1,5, yang di sini 0,5. Sekarang mau digeser kemana lagi biar seimbang? 15-nya ke 1 meter. 15-nya ke 1 meter. Oke, saya geserin ke 1 meter. Swing. Yang 5-nya kemanain? Ke 1 meter juga coba Pak. Enggak, enggak seimbang ternyata ya. Kalau 15-nya ke 0,25. Ke 0,25 sana. Gitu jadinya. Kalau 5 kilogram 1,25. Malah lepas. Sana. Oh, enggak. Gini jadinya. Ke mana ya? Meter enggak. 15-nya ke 0,5 coba Pak. Kan ini udah 0,5 tadi. Iya. 0,75 coba. 0,75, oke. Dibilang ini. 5 kilogram ke 1,75. Begini. Sini. Atau mau ganti bendanya? Ganti benda aja Sama yang Pak. berapa? Sama yang 10. Sama yang 10, oke. Yang 10, taruh di mana ini yang 10? Taruh di 1 meter. 1
1 meter. Begitu hasilnya. Yang 5-nya taruh di 2 meter. Nah, seimbang. Berarti kita dapat lagi data di sini ya. Kita dapat data. Kalau di sininya 5, di sininya 10. Di sininya 2 meter, di sininya 1 meter. Satu data lagi nih. Gimana? Coba 10 geser ke 0,5. Yang 5 kilogramnya geser ke 1,25. Geser ke 1,25. Sana. Begitu. Yang 10-nya geser ke 0,75. Yang 10 kilogram. Begitu. 5 kilogramnya geser ke 1,5. Nah, seimbang ya. Berarti kita dapat lagi data di sini. Kalau 5-nya 1,5, yang 10-nya itu 0,75. Oke. Sekarang. Oh iya, sebagai info ya, di sini percepatan gravitasinya di sini enggak 10, di sini dibuat 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini udah dapat 3 data nih. Halo Hanin, tadi ada masalah jaringan ya, keluar dulu ya. Ya. Terdengar suara saya? Ya. Oh iya, terdengar. Nah, kalau terdengar, karena yang ada masalah jaringan, saya cobain nih. Saya cobain untuk Hanin sama yang Anis. Udah dicoba, ternyata ini tuh seimbang kalau misalkan masanya 5 kilo, jaraknya itu ternyata 1,5, yang ini 15, jaraknya 0,5 di sininya, baru seimbang. Kalau 5 sama 10, ini datanya 2, di sini 1,5, 1, 0,75 gitu ya. Nah, udah dapat nih 3 data ceritanya. Pertanyaannya selanjutnya adalah, berdasarkan percobaan ini, apa syaratnya agar setimbang? Berdasarkan percobaan ini, datanya ini udah ada, apa syaratnya agar benda ini seimbang? Nah, oke. Boleh ditulis dulu, boleh. Mau langsung disebutkan juga boleh. Halo Ataya, tadi ditulis dulu ya? Iya, udah, Pak. Ya, gimana jadinya? Jadi massa benda A dikali lengan benda A sama dengan massa benda B dikali lengan B. Ya. Oke, gitu. Coba kita lihat. Massa benda A tadi yang Ataya 10 ya? 10 kali apa namanya? 0,5 hasilnya berapa di sini? Itu hasilnya kan 10 dikali setengah. Ya, jadinya 5. 5. Kalau yang ini? 20 dikali 1/4. Ya, berarti 5. Oke, yang ini juga 10, ini 10 ya? Ini 20, ini 20. Oke, sip. Sip, untuk Ataya sudah bisa mendapatkan kesimpulan. Gimana? Untuk apa? Oh iya, kecoret ya, maaf. Kecoret tadi, lupa lagi saya datanya. Aduh, mohon maaf. Gimana ini tadi teh ya? Tadi teh 5, 10 ya. Untuk Anis teh. 5 teh di sini tadi ini 1,5, di sini 0,75. Kalau di sini 1, tadi teh berapa ya di sininya? 0,5. Kalau di sininya masanya 5 sama 15. Tadi itu berapa ya? Anis tuh angkanya lupa saya, aduh. Maafkan, kecoret nggak sadar, iya ya. Kalau ini pakai data hasil coba-coba yang ini nih, yang udah jelas aja, yang nggak akan kecoret. Nah, ini datanya, ceritanya, yang data dari Ataya. Kalau ininya massa bendanya 10, posisi satunya di 0,5.
Masa bendanya 20, posisi ininya di 0,25 gitu. Ini udah dapat ceritanya datanya. Kesimpulannya apa? Halo, Anis? Halo, Oh iya. Kalau datanya seperti ini di tabel yang ini nih. Nah, apa syaratnya? Kesimpulannya apa biar bendanya seimbang? Nah, ini. Biar bendanya seimbang tuh Halo. syaratnya apa? Hah? Massa benda A dikali dengan beban A sama dengan massa benda B dikali dengan beban B. Oh, lengan beban itu yang ini ya. Apa namanya maksudnya yang apa namanya? Yang gini. Jarak dari sini ke bendanya gitu ya. Iya, Oke. Kalau ini lengan beban B, LB, berarti ini lengan beban A. LA gitu. Oke, iya itu syaratnya ya. Syarat akan agar benda seimbang berdasarkan hasil percobaan ini dapatnya segitu gitu. Jadi syaratnya massa dikali lengan bebannya harus sama besar. Oke, kita move on sekarang. Move on ke simulasi selanjutnya. Kalau ini udah ya. Aduh, ada gangguan sinyal. Mohon maaf ya, di luar jangkauan ini. Oke, sebentar. Saya share screen yang baru nih. Saya buka animasinya lagi. Ini animasi 5.5. 5.5 T yang mana? Yang ini. Nah, sudah kelihatan sekarang ada pegas? Udah, Pak. Ya, Udah, ada pegas nih. Ini pegas ya ceritanya. Konstanta ininya, konstanta pegasnya spring K di sini, konstanta pegas, ini konstanta pegasnya. Saya atur seginilah. Jadi kalau gini besar, kalau segini kecil, ini tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah segini. Tengah-tengah. Ini energi kinetiknya, jadi kalau saya tarik ke sini nanti ada tuh energinya berubah-ubah tuh. Total energi itu adalah total energi kinetik dengan energi potensial. Total energinya maksudnya energi mekanik kayak yang kita bilang kemarin, energi mekanik. Di sini tidak ada gaya gesek, lantainya licin sehingga energi mekaniknya tetap. Oke, kalau ini saya tarik ke sini, dia berubah-ubah kan kayak gini. Lihat. Energi potensialnya saat ke sini makin gede, gerak sini makin kecil. Energi kinetiknya berubah-ubah juga, lihat. Kelihatan ya. Kalau di dalam grafik, ini energi potensial ya, grafik yang ini tuh. Jadi energi potensialnya turun, energi kinetiknya yang naik tuh. Ini turun, energi kinetiknya naik. Tapi totalnya tetap. Total energinya tetap nggak berubah-ubah kan? Ya. Pertanyaannya, bagaimanakah deskripsikanlah bagaimana energi sistem dalam gerak harmonik sederhana. Bagaimana energi sistem dalam gerak harmonik sederhana? Gimana energinya nih? Hanin? Halo? Ya. Nah, Ya. gimana nih? Pertanyaannya kan deskripsikanlah bagaimana energi dalam gerak harmonik sederhana. Energinya gimana nih dalam gerak harmonik sederhana dalam osilasi ini? Total energinya selalu sama, Pak. Total energinya selalu sama, oke. Total energi itu energi apa di sini? Energi mekanik. Ya, energi mekaniknya selalu sama. Kalau energi yang lainnya gimana? Kalau potensialnya itu semakin diregangkan, semakin besar. Kalau energi kinetiknya itu kalau dia rapatan semakin besar gitu. Oke. Dari Ataya katanya, energi mekaniknya tetap. Kalau energi potensialnya semakin besar saat dia meregang atau tertekan dengan besar ya. Sementara saat merapat ini energi kinetiknya yang makin besar gitu ya. Iya, Pak. Oke.
Oke, sip. Dari Ataya kayak gitu. Kalau dari Hanin gimana? Dari Hanin? Halo? Jadi total energi atau energi mekaniknya selalu ya Terus? ya sedangkan pada saat merapat itu energi kinetik maksimal, sedangkan pada meregang energi kinetiknya yang berada di posisi maksimalnya. Oh, oke. Meskipun nggak kedengeran semua ya karena beberapa suaranya agak putus-putus, tapi beberapa kedengeran. Ya, masih ini ya, masih masalah jaringan ya, masih putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Anis, halo Anis. Halo, Nah, kalau menurut Anis gimana ini energinya nih pada benda yang gerak harmonik sederhana yang kayak gini? total energinya sama. Kalau merenggang, kinetiknya bertambah. Merenggang, kinetiknya bertambah. Ya, terus? Kalau berdempetan, tugasnya energi potensialnya berkurang. Oh gitu. Oke, saya tangkap ya. Nah, Ada di gimana? tertentu kalau kayak pas direpatin banget, itu malah energi potensialnya bertambah. Oh iya. Jadi gimana tuh? Nggak tahu aku bingung. Jadi gimana tuh? Pas dirapatin banget tuh energi potensialnya malah tinggi ya? Iya. Iya tuh. Gimana jadinya kesimpulannya nih? Oh, itu ada itunya, ada yang di kanan atas. Kanan Itu atas ada mana? yang kayak huruf U-nya itu yang di situ. Terus Apanya? itu kan kayak ketinggiannya berubah-ubah di situ, kayak dia naik terus dia turun gitu. Jadi kayak Jadi gitu. gimana tuh kesimpulannya? Gimana ya? Nggak Gimana? tahu. Nggak tahu ya. Oke, kesimpulan yang pertama dari semuanya saya ambil relatif benar yang ini ya. Energi totalnya atau energi mekaniknya tetap. Energi mekaniknya tetap. Ya, karena di semua kasus, bukan hanya gerak jatuh bebas yang kemarin jatuh itu, di semua kasus, kalau tidak ada gaya gesek, syaratnya itu, tidak ada gaya gesek atau tidak ada gaya eksternal, energi mekanik selalu tetap. Ya, di sini juga energi mekaniknya tetap. Kesimpulan yang pertama betul. Kesimpulan kedua dan ketiga ini ada beberapa yang keliru. Oke, kita koreksi bersama. Lihat, kapan energi potensialnya makin gede? Pas dia Pada saat rapat banget, sama pas dia renggang banget. Renggang banget, sama tertekan banget gitu ya. Iya, Nah, pas di tengah gimana? energi kinetiknya yang besar. Energi kinetiknya yang besar. Energi potensialnya gimana? Lihat, pas di tengah. Kecil. Kecil sekali. Berarti energi potensialnya gimana? Energi potensialnya gimana? Itu nggak tahu deh. Ya, nggak apa-apa, ungkapkan aja, nggak usah malu-malu. Gimana? Oke, masih malu-malu nggak apa-apa ya. Gini, energi potensialnya betul. Energi potensial pegas sebanding dengan perubahan panjang. Oh, iya. Iya, dengan perubahan panjang kan. Jadi kalau perubahan panjangnya besar, energi potensialnya besar kan. Ke kanan atau ke kiri banget kan besar. Kalau di tengah, perubahan panjangnya kecil kan energi potensialnya. Iya. Iya, itu yang ketiga.
energi kinetik emang sebanding dengan kecepatan. Energi kinetik emang sebanding dengan kecepatan. Berarti di sini lihat, kecepatannya itu maksimum saat di mana? Cuing, di tengah kan? Twing tuh. Iya, Pak. Iya, berarti di sini kecepatan benda maksimum di kesetimbangan. Ya. Jadi ini kan saat di tengah di sini ininya energi kinetiknya maksimum ya. Cuing, cuing kayak gitu. Oke. Bentar, ini ada chat. Gimana ini? Oh iya, si absen. Sebentar. Ini absensi ya, absensi buat nanti. Saya copas. Nah, di sana. Di link. Oke, buat nanti. Yang ini udah? Oke, sekarang pertanyaan kedua dari yang ini ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua seperti apa? Nih. Ini masih gerak kayak gini. Apa yang membedakan kalau konstanta pegasnya kecil dengan konstanta pegasnya besar? Apa yang berbeda? Coba lihat. Kalau kecil gimana? Saya play dulu. Kecil. Saya play. Segini. Energinya gimana? Lihat. Energinya gimana ya? Energinya gimana? Ini konstanta pegasnya kecil. Energinya seperti apa? Total energinya berapa? Lihat. Dalam persentase ya. Sama konstanta pegasnya besar. Konstanta pegasnya besar. Nah, apa yang membedakan kondisi ini? Kalau konstanta pegasnya lebih besar, kayaknya energinya lebih besar deh, Pak. Apanya? Energinya lebih besar? Soalnya kan, Iya, betul. Energinya lebih besar, tapi dalam persentase semuanya 100% ya. Ya, iya. maksudnya total energinya 100%, ya. Energinya lebih besar, satu. Oke. Apa yang membedakan? Ini yang kalau konstanta pegasnya kecil segini kan ya? Sekarang gimana kalau konstanta pegasnya besar? Konstanta pegasnya besar, sering segitu. Itu Ini kan sudah kelihatan? Halo? Halo? Oh, kelihatan ini? Kelihatan. Nah, iya, sok. Gimana kesimpulannya? Apa yang membedakan kalau konstanta pegasnya besar dengan ini kalau konstanta pegasnya besar kayak gini nih, lihat. Terus dengan konstanta pegasnya kecil nih, konstanta pegasnya kecil. Apa yang membedakan? Dari Ataya tadi apa? Satu. energinya lebih besar. Nah, Energinya lebih besar kalau konstanta besar ya. K besar di sini. Maka energinya besar. Satu. Apalagi? Ada lagi kah? itunya apa ya namanya? Bukan amplitude sih, apa kayak simpangan terjauhnya dia gitu kayak itunya. Oh. Kan yang ada. Oh iya, kan saya buat sama tadi ya. Ini segini, kalau apa namanya? Nih, kalau energi ini nih sampai mentok, ini udah mentok segini. Kalau konstanta pegasnya kecil segini, ini gerakannya lihat. 1, 2, segitu ya. Kalau konstanta pegasnya besar, ini sampai mentok juga, sampai mentok. Saya tarik 1, 2, ya gitu. Oh, kalau yang di kanan atas itu grafik energi ya, Pak? Yang di samping bar gitu-nya. Ya, grafik energi potensial. Yang ini tuh. Lo lihat, ini naik, energi potensial naik, ini turun, energi potensialnya turun. Ini tuh grafik energi potensial yang ini tuh. Pak, Ya.
Kata Hanin kalau pakai laptop sinyal dia jelek, dia Oh. cuma bisa pakai HP. Oh, nggak apa-apa. Hanin pakai HP aja nggak apa-apa. Apa namanya? Ininya simulasinya saya share screen aja kayak gini gitu ya. Simulasinya saya share screen kayak gini. Nggak apa-apa pakai HP. Soalnya pakai laptop jadi nggak kebuka ya gitu. Halo, Ataya gimana? Ada lagi? Nggak tahu, Pak. Oke. Ini betul ya, energinya lebih besar kelihatan ya dari sini. Oke. Dari Anis ada kesimpulan? Kalau konstantanya makin besar, energinya juga makin besar. Ya, Kalau betul. Satu. konstantanya Terus, ya? Halo? Pak, boleh minta tolong energinya jadi kecil. kecilin konstantanya dulu nggak? Oh, boleh. Saya kecilin ya, bentar ya. Nih. Saya kecilin segini kecil. Sering. 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 Nah. Lihat, clue nih. Gerakannya gimana saat konstantanya kecil? Gerakan ini kan setara dengan gerakan ini kan? Ini cepat atau lambat kayak gitu. Ini satu. Gerakannya lambat. Nah, kalau konstantanya besar gimana? Kayaknya sih tadi gayanya lebih besar ya. Gerakannya menjadi cepat. Gayanya lebih Semakin besar, cepat. ya. Gerakannya semakin cepat. Artinya apa tuh? Artinya apa? Eh, gerakannya kan lebih cepat kan, berarti kecepatannya, velocity-nya lebih cepat, lebih besar. Jadi perubahan energinya gimana? Perubahan energi potensial ke kinetik. Nah, gimana? Lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Iya, lebih cepat ya. Lebih cepat saat konstanta pegasnya besar. Kenapa? Coba pegas yang kaku ya. Kalau ini pegasnya kaku, konstantanya besar artinya. Kita tarik terus dilepas. Nyong gitunya jadi lebih cepat gitu. Dibandingkan pegas yang apa ya? Leles gitu ya kalau bahasa Sundanya mah. Apa leles tuh bahasa Indonesianya ya? Apa ya? Ataya tahu leles? Enggak, Pak. Apa itu? Apa ya? Lemes gitu ya. Pegas yang lembek, lemes gitu. Sama pegas yang kaku, keras. Kalau kita gerakan pakai benda, kalau pegasnya keras lebih cepat kan, nyoy gitunya. Ketimbang pegas yang kayak selingki itu kan lemes ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, kita lihat lagi adakah simulasi yang lainnya. Oke, ini simulasinya apa namanya? Ini nih. Simulasinya PET lagi, saya share linknya. Tapi kalau nggak bisa buka, nggak apa-apa. Saya apa namanya? Saya share screen. Saya share screen kayak tadi. Oh, Hanin keluar ya? Nggak apa-apa. Mungkin masalah jaringan ya. Kasihan, nggak apa-apa. Sebetulnya pakai HP juga. Boleh. Saya share screen nanti. Bentar, saya share di chat nih. Di chat mana chat? Zoom. Zoom. Oh, bising suara ya? Dari mana ya? Oh iya. Mana ya chat? Bentar. Bentar, saya stop share dulu. Oh,
Ini simulasinya ya. Simulasinya saya share di chat ini, di chat Zoom. Kalau nggak bisa buka karena masalah jaringan, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksain. Ini saya mau share screen. Mau saya share screen. Mau saya share screen mana? Nah, ini. Oke, yang bisa buka silahkan dibuka. Kalau nggak bisa dibuka nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Saya share screen. Ataya bisa buka? Bisa, Pak. Saya bisa, tapi Nah. masih loading. Anis masih loading, oke. Iya Pak, saya juga bisa agak Oke, loading sip. dikit. Oke, nggak apa-apa. Kita kalau udah kebuka, silakan. Oh. Oke, kalau udah kebuka, pilih yang ideal ya, yang tadi. Yang tadi pilih yang ideal. Pilih yang ideal, nanti tampil seperti ini. Sudah. Sudah semuanya? Aduh, ada motor lewat ya, suara motor. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, pilih yang ini nih, apa namanya, partikelnya yang ini, klik yang ini, yang saya kelihatan kan ya di layar, yang ini, klik, sama white-nya diaktifkan, white yang ini, lebarnya jadi kelihatan nih, 10 nanometer gitu ya, kurang lebih lebarnya. Nah, ini ceritanya kotaknya masih kosong, terus ini buat apa? Kalau heat buat dipanasin, kalau cool buat didinginin gitu ya. Jadi ini heat nanti buat dipanasin, kalau cool buat didinginin. Nah, sekarang kita isi dengan gas. Gimana caranya? Dipompa nih. Klik yang ini, pompa atas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus. Dipompa aja terus dulu ya. Segini. Dipompa. Nah, kurang lebih udahlah segini. Kurang lebih terserah. Disesuaikan aja, disesuaikan. Tunggu sebentar sampai ininya apa namanya? Tekanannya merata. Tekanannya merata kayak mau masak ya. Nah, kalau udah dicoba, tulis kondisi awal. Kondisi awalnya berapa gitu maksudnya. Ini nih, partikel yang ada di yang kalian masukkan ke sini ada berapa partikel? Kalau saya di sini ada 750 partikel. Kalau yang Anis sama Hanin, ya, halo Hanin, mau Saya lagi? coba dulu ya, Pak. Oh iya, kalau yang Anis sama Ataya beda ya sudah nggak apa-apa. Tulis aja pokoknya di sini kondisi awalnya berapa kondisi. Halo Hanin, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, bisa. Pakai HP sekarang? Masih dicoba pakai laptop dulu. Oh iya, nggak apa-apa kalau misalkan pakai laptopnya nge-lag jaringannya, nggak apa-apa pakai HP juga. Simulasinya saya share screen kayak gini. Saya share screen kayak gini ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, tulis kondisi awal. Kondisi awalnya bukan hanya jumlah partikel ya. Kalau yang saya, oh ini. Kalau saya di sini kondisi awalnya tuh yang harus ditulis jumlah partikelnya berapa yang kalian masukkan. Kalau di sini 750 untuk yang saya. Terus suhunya berapa? Kalau yang saya 1000, Pak. Ya nggak apa-apa, tulis aja ya. Yang Ataya juga berapa, tulis aja gitu. Nah, ini pertama. Terus kedua, suhu awalnya berapa? Tulis nih suhunya. Kalau yang saya di sini 300 Kelvin ya, tulis 300 Kelvin gitu. 300 Kelvin. Kondisi awalnya Tunggu ya. ya, Pak, saya lihat lagi. Ya, boleh. Terus tekanannya juga tulis. Tekanan yang ini pressure, tekanannya berapa? Pak, kan tekanannya berubah-ubah. Gimana nih? Lihat yang seringnya di angka berapa gitu. Oke.
Kalau di sini saya sekitar berapa nih? 87, kira-kira 87,5 lah kalau yang saya gitu. Kalau yang Ataya atau Anis, coba dilihat di kondisinya ya. Kalau yang Hanin, lihat yang ini kalau di sana susah. Berarti di sini jumlah partikelnya 750, suhu awalnya 300 Kelvin, dan tekanannya 87,5 atmosfer ya. ATM ini atmosfer. Oke, sudah semuanya? Belum, Pak. Tunggu. Oh, tulis aja kondisi awalnya. Punya Ataya berapa kondisi awalnya? Karena ada motor. Oh, ada motor. Jadi kurang kedengeran suaranya. Nah, ini udah. Tadi ada 725 partikel. Terus suhunya 307 Kelvin. 300 berapa? Tekanan 307. 307, tekanannya 86,6 atmosfer. ATM, Oh, ATM. 86,6 ATM ya. Oke. Kalau yang saya partikel awalnya 1000, suhunya 300 Kelvin, tekanannya 116,8. 116,8. Oke. Sekarang yang lainnya nggak kita ubah. Kalau Hanin pakai data yang ini ya, berarti data yang saya tampilkan kalau Hanin di sini ya. Oke. Jumlah partikelnya ini, suhunya ini 300, sama tekanannya sekitar 87,5. Gitu. Oke, sekarang kalau kita panaskan, apa yang terjadi? Sebentar, suhunya naik, terus tekanannya suhunya naik, tekanannya naik ya. Apa? Kita panasin dikit, nih, suhunya naik tuh kan? Saya panasin tuh, suhunya jadi 428, tekanannya naik jadi 125 ya. Tadi tuh tekanan awal yang saya tulis lagi. 8 kemana? Tadi tuh 87,5 tekanan awalnya ya. Suhunya 300 Kelvin. Ini 750 partikel. Oke. Ini kondisi awal yang saya tadi. Kalau dipanasin kan kayak gini ya. Ininya naik, tuh. Suhunya naik, tekanannya naik. Ya, seperti itukah yang kalian? Ya. Kalau yang Anis? Yang saya tekanannya naik. Suhunya naik juga? Tekanannya naik, suhunya naik, Pak. Tapi partikelnya tetap. Ya, partikelnya tetap. Oke, nggak apa-apa. Sekarang, jangan dipanasin. Lihat, ininya kalau saya geser nih, yang ini, saya tarik ke sini. Berarti volumenya makin gede dong. Nah, Iya, makin Pak. gede. Gimana suhunya? Kok nggak berubah ya? Oh, berubah. Oh, rusak deh. Rusak bentar. Ternyata ininya rusak. Saya ulangi lagi deh punya saya. Karena rusak. Set, segini. Ya. Ceritanya biarin nyebar dulu. Ini kalau Ditarik ya, Pak. Ya, ditarik dikit. Suhunya gimana? Suhunya tetap 400 Kelvin. Tekanannya 114,4. Pak, kalau saya partikelnya tetap. Suhunya tetap, tekanannya berkurang. Suhunya tetap, tekanannya berkurang gitu. Bentar, kok ini nggak berubah ya? Harusnya berubah sih. Sebentar. Saya buka ulang ya. Apakah ada yang salah dari sininya? Ideal, explore. Oke. Udah, itu yang gas ideal. Sekarang di bawahnya lihat. Ini ada di bawah yang kayak gini. Ada explore.
ideal yang tadi yang barusan kita coba, sekarang yang explore nih di bawahnya. Sudah jadi kosong lagi kayak gini. Oke? Kelihatan? Sudah berubahkah? Sudah. Nah, kosong ya. Kita isi dengan gas lagi. Kita isi dengan gas. Kita isi dengan gas. Jumlah gasnya terserah berapa. Terserah berapa. Itu yang tadi gas ideal. Malah kereset. Salah pijit. Ini isi gas. Biarkan dia merata dulu. Set. Kok nggak berubah ya? Oh iya. Oh. Oke. Sekarang ini isi gas, tapi isi gasnya jangan banyak-banyak ya. Maksudnya jangan dihabisin gitu. Seginilah, seginilah, udah. Saya sudah habis, Pak. Sudah habis, direset aja, direset segini nih. Ini nih gambar yang ini ya. Diklik reset, cing gitu. Biar 0 lagi. Ya, Pak. Biar 0 lagi. Terus isi gasnya berapa? Ya sekitar seginilah. Seperti tadi. Catat kondisi awalnya berapa ini? Kondisi awalnya. Ini suhunya berarti 300 Kelvin. T-nya 300 Kelvin. Kalau yang saya ya, tekanannya 64,5 kalau yang saya. Suhu, tekanan, ya udah. White-nya aktifin ya. White-nya aktifin. Volume awalnya segini, ini 10 nanometer. Nah, sekarang lihat. Kalau ininya saya tarik dikit gimana? Suhunya berkurang? Kok nggak berubah ya? Oh iya. Balikin lagi ke awal. Tarik dikit terus balikin lagi ke awal. Nah, segini. Oh iya ya, suhunya bukan yang ini ternyata. Yang saya partikelnya 315. Suhunya 300 Kelvin. Ya. Tekanannya 36,8. 36,8. Oke. Sekarang geser-geser dulu deh dikit. Jadi ininya volumenya geser dikit. Terus balikin lagi ke awal, ke 10. Sudah? Sudah, saya sampai 11,0 nanometer. 11,0, balikin lagi ke awal. Sudah? Sudah. Oke, bentar ya. Suhunya jadi bertambah, Pak. Apanya? Suhunya kan awalnya 300. Terus pas ditarik, dibesarin volumenya, jadinya berkurang. Terus pas dikecilin lagi bertambah. Bertambah suhunya. Sekarang ini kan kondisi awalnya kayak gini nih, saya tunjukin gini. Ininya ditarik dikit jadi 11 misal. Terus dibalikin lagi ke awal. Nah, jadi segini ya. Jadi tulis sekarang. Nih, kondisi 1 misal. Kondisi 1. Salah tulis. Mana? Ini kondisi 1 setelah digeser barusan. Kondisi 1. Sekarang berapa kondisi 1-nya? Berarti kalau yang saya suhunya 423, tekanannya 92 nih kalau yang saya. Yang Ataya berapa? Suhunya 501 Kelvin. 501 Kelvin. Tekanannya 156,2 atm. 156,2. Wow, gede sekali ya. Kalau yang Hanin
Hanin mah yang ini ya, kondisi satunya nih ya. Lihat yang ini. Kalau yang Anis berapa? Yang saya kondisi satunya di partikelnya 315. Suhunya 300 Kelvin. 300 Kelvin, ya. Tekanannya 36,8. 36,8. Oke. Sekarang apa yang terjadi kalau volumenya kita besarin 10%? Volumenya tambah 10%. Berarti digeser, kalau awalnya 10, kita geser ke posisi 11 ya. Geser sampai posisi 11,0. Nah, apa yang terjadi? Lihat. Volumenya kita geser 10%. Sudah? Udah, Pak. Sudah? Ya. Pertanyaannya, berapa persen perubahan suhu dan volumenya? Bentar. Ya. Saat volume berubah 10%, ini digeser ke 11 berarti kan? Saat volume berubah 10%, berapa persen perubahan suhu dan volumenya? Volume dan tekanannya. Nih, kalau Hanin berarti pakai data yang ini. Hanin pakai data yang ini. Kondisi satunya ini suhunya 423, volumenya 92. Nah, kondisi 2-nya, kondisi akhir, kondisi 2. Ini tekanannya berarti suhunya 419. Tekanannya 80 berapa ini? 82,5 ya, 82,5. Nah, segitu. Berarti saat volumenya kita tambah 10%, berapa persen perubahan suhu dan volumenya? Volumenya kita tambah 10%, jadi 11 ininya ya geser tadi. Berapa persen perubahan suhu dan perubahan volumenya? Sebentar Pak, saya hitung dulu. Ya, boleh. Kalau Hanin datanya yang ini ya. Nggak kelihatan, saya tulis jelas di sebentar ya. Di mana ya? Kondisi awalnya. Kondisi 1. Kondisi satunya yang ini. Ini kondisi 2 di sini. Tekanannya itu 82,5. Suhunya itu 419. Ini kondisi 2 ya yang ini. Malah kehapus semua ya Allah. Untuk oh iya, bisa untung. Alhamdulillah. Terima kasih Undo.
Hanin? Pak, kalau Ya. saya Ya, Ataya gimana? tekanannya itu berkurang sebesar 10%. Tekanannya kalau- berkurang. Kalau suhunya? Tapi kalau suhunya itu 0,6%, saya sedikit banget turunnya. Sedikit banget Ya, turunnya. terlalu Awalnya berapa? banyak. Awalnya itu 501. 501. Akhirnya? Sekarang jadi 498. Oh iya, kecil banget ya perubahannya ya. Iya. Oke. Oke, sip. Tekanannya apa namanya? 10% ya? Iya, Pak. Berkurang. Oke. Hanin pakai data yang ini ya. Iya, Pak, lagi ikut. Halo Ataya, berapa persen tadi? Suhunya? Suhunya 0,6% kalau tadi Oh saya iya, ngitung. sekitar segitu ya. 0,6 sekitar segitu ya. Pokoknya di bawah 1% ya. Iya. Iya, Pak. Sip. Punya Anis? Berapa persen? Ya, Pak. Hah? Punya saya. Tekanannya berapa persen berubahnya? Hmm, 0,4%, Pak. Tekanan 0,4. Awalnya berapa tekanannya? Tereset, Pak. Oh, kereset. Oke, kalau kereset lihat data yang ini nih. Terlihat di layar data yang saya tulis di sini. Kondisi satunya, P-nya ini suhu 423, P-nya 92 di sini. Ini kondisi duanya. Hanin dapat? Dicek lagi, Pak. Oke. Halo Ataya. Sekarang gini. Untuk Ataya. Ini kalau saya buka dikit nih. Saya buka dikit ya. Kemana gasnya tuh? Lihat tekanan dan suhunya gimana. Keluar ya. Volumenya gimana? Volume wadahnya. Tetap ya. Iya, Pak. Lihat suhu dan tekanannya gimana. Suhunya turun, terus tekanannya juga turun. Suhunya turun, tekanannya juga turun. Nah, sekarang berarti apa yang terjadi pada tabung gas LPG kalau kita pakai buat masak terus-menerus? Bagaimana suhu dan tekanan gas LPG? Turun. Suhunya turun? Tekanannya? Turun juga. Turun juga. Kenapa tuh? Karena kan dipakainya terus-menerus. Ya, terus-menerus berarti gasnya kemana? Keluar. Keluar kayak gini kan? Tapi volume wadahnya tetap kan? Iya. Iya. Soalnya volume gas LPG itu kaleng yang biru atau pink atau hijau itu kan nggak makin kecil ya kalau dipakai masak, tetap segitu. Iya, Pak. Berarti apa dari percobaan ini kita tahu bahwa kalau gas pada volume konstan dipompa keluar, maka suhu dan tekanannya akan semakin kecil. Suhu dan tekanannya akan semakin kecil pada volume yang konstan. Ini volumenya kan konstan.
Lain lagi kalau volumenya makin kecil kayak balon. Kalau balon itu beda kasus ya. Beda kasus dengan LPG. Kalau balon kan kalau kita buka seret makin kecil volumenya, kempes gitu. Kayak ban juga. Oke, itu pertanyaan yang tambahannya. Itu yang satu lagi, kalau ban motor berarti saat dipompa volumenya gimana, tekanannya gimana, terus suhunya gimana berarti? Kalau ban motor dipompa nih. Kalau ban motor dipompa itu berarti nggak keluar kan, Pak, gasnya? Ya, gasnya nggak keluar masuk ya. Berarti suhunya bertambah, terus tekanannya juga bertambah. Tekanannya bertambah, suhunya bertambah, volumenya bertambah juga ya. Kan makin gede. Kalau awalnya kempes gitu ditambah. Gitu. Nah, kurang lebih saat kita mompa ban, kita tuh sedang memasukkan partikel, sedang memasukkan gas gitu. Nah, kayak gini di pompa ini sedang memasukkan partikel-partikel gas. Halo Anis, gimana? Udah dapat perubahannya tadi? Yang ini datanya? Belum, Pak. Oh, belum. Hanin gimana, Hanin? Kurang terdengar, gimana Hanin? Kalau yang suhunya belum. Kalau Kalau yang tekanannya? suhunya belum, tapi kalau yang Halo? Putus-putus ya suaranya. Mohon maaf Hanin, kurang terdengar. Putus-putus ya. Faktor jaringan, mohon maaf. Kalau Anis gimana Anis? Ya, kalau Pak, masih menghitung. 8,2% tekanannya? 8,2%. Oh, oke, 8,2%. Coba kita share, lihat di sini bareng-bareng ya. Nah, saya tampilkan kalkulator nih. Mana tadi? Mana tadi? Ya Allah, kok hilang? Kok hilang datanya? Kok hilang? Kok nggak bisa di-undownload sih? Kemana ini? Tadi berapa tekanan yang saya tulis? Halo? Nggak tahu, Pak. Enggak, maksudnya ke ini, ke Anis. Terdengar Anis? Tekanan yang saya tulis sudah ditulis berapa tadi? P1-nya? Lost connect ya? Sudah? Yang baru saya catat, suhu, Pak. Oh, Bukan tekanannya belum ya? Belum. Oh, oke. Aduh, mohon maaf ini kereset saya juga. Kepencet tadi. Oke, tapi udah saya hitung kok. Udah saya hitung ya. Jadi perubahan tekanannya itu sama kayak Ataya 10%. Sudah saya hitung. Kalau suhunya itu tadi saya hitung sekitar 0,4%. 0,4% kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya dari sini kalau suhu gasnya kita ubah, suhu gasnya kita ubah, suhu volumenya kita ubah, tekanan dan suhunya juga berubah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Aduh. Satu lagi nih, ada satu soal lagi sebelum istirahat. Saya cek ini ya. Gimana nih? Ke chat sebentar. Saya share di chat nih. Chatnya di mana? Oh ini. Nah, ada lagi link tuh. Ada lagi link di chatnya ya. Kalau nggak bisa buka nggak apa-apa. Ini saya share screen.
Saya share screen. Kalau nggak Saya bisa buka. coba dulu ya, Pak. Iya, boleh. Kalau nggak bisa buka, nggak apa-apa. Saya Saya share bisa screen. buka, Pak. Bisa kebuka? Bisa. Oke. Kalau kebuka, bagus. Nah, sekarang. Bisa kebuka, Pak. Oke, kalau bisa kebuka, bagus. Sekarang pilih hambatannya mau berapa ohm nih, yang ini. Pilih hambatannya, mau berapa ohm? Mau 10? Mau 9, 8, pilih angka satu aja berapa bebas. Hanin mau pilih berapa Hanin biar saya pilihin? 5 ohm aja, Pak. Berapa? 5 ohm. 5 ohm, oke. Ataya pilih berapa? 20, Pak. Oh, 20 boleh. Anis pilih berapa? Silahkan, boleh. Hambatan, Pak ya. Ya, hambatannya. Pilih satu angka boleh, berapa? Saya hambatannya mau 12. 12, boleh, silahkan. Nah, kalau udah pilih hambatan masing-masing, buat hambatannya tetap aja, jangan diubah-ubah, segitu angkanya. Ini untuk Hanin 5, Ataya 10, dan Anis 12. Sekarang kita ubah-ubah nilai tegangannya. Nih, kalau yang saya ya, yang Hanin nih, tegangannya 5 volt nih, di sini 5 volt. 5 di sini 5 volt. Lihat. Berapa arus yang mengalir di sini? 1 ampere. Jadi kalian buat tabelnya kayak gimana? Kayak gini. Berarti di sini tegangan. Ini R-nya kalau yang Hanin 5 ohm. Tegangan itu saya tulis P aja deh. Ini V, tegangan, arus. Berarti kalau tegangannya 5, arusnya 1 di sini. Terus kita ubah lagi. Kalian ubah-ubah sampai dapat 5 data. Misal di sini saya ubah jadi 10. Punya Hanin 10 nih di sini ya. 10. 10. Nah, gitu. Ternyata kalau 10 volt, arus yang mengalirnya 2 ampere. Berarti di sini tulis 10. Di sininya 2 ampere gitu. Kalian sampai dapat 5 data ya minimal. 5 data. Paham? Nah, oke, ini sudah saya kasih contoh 2. Kita tulis ya buat buat Hanin di sini. Buat Hanin berarti untuk tegangannya hambatannya 5. Hambatannya 5 ohm. Bisa, Pak. Apa nih? Bisa dibuka. Oke. Terus ini V-nya. Ini I-nya. Tadi kita dapat ininya 5, ininya 1, ininya 10, ininya 2. Mau angka berapa lagi Hanin? Kita cobanya. Oh, Hanin bisa buka? Kalau bisa buka, silakan dicoba sampai 5 data. Bisa buka? Nah, kalau udah dapat 5 data, pertanyaannya, sketsakan bagaimana grafik hubungan antara tegangan dan arus yang mengalir. Bagaimana grafik hubungan? Pertanyaannya, bagaimana grafik hubungan di sini? Grafik hubungan antara tegangan dengan arus yang mengalir. Bagaimana grafiknya? Coba digambarkan dari data yang kalian peroleh. Pak, berarti yang diganti itu tegangannya kan? Betul. Tegangannya diubah-ubah, nanti arusnya otomatis berubah sendiri kan? Tuh. Saya geser-geser tegangannya, arusnya berubah sendiri kan? Jadi ini
Arusnya saya geser, geser. Berubah sendiri ternyata ya. Halo Hanin, bisa buka? Ani sudah dapat 5 data? Sudah, Pak. Oke, sekarang tinggal digambar ya grafik hubungan V dan grafik hubungan tegangan dengan arusnya gimana sih grafiknya? Ataya sudah? Sudah, Pak, tapi ini lagi bikin grafiknya. Oke. Sip. Hanin, bisa buka? Lagi mau bikin grafiknya, Pak. Oke, sip. Hehe. Pak Indra, sudah Ya. selesai, Pak Indra? Apa? Sudah selesai? Oh, lagi bikin grafik, anaknya satu soal lagi yang ini. Oh gitu, iya. Baik. Ya. Gimana? Ya, nggak apa-apa Pak Indra, silakan Pak Indra. Oh iya, nanti saya kirim di ini aja ya ke Vega untuk yang soal latihan mandiri ya siswa di sesi jam 10 ini. Ya baik Pak Indra, ya soal kirim ke Vega aja. Nanti untuk Oke. hasil anak-anak dikirim ke Vega aja juga ya. Hasil yang mana maksudnya? Hasil pengerjaan atau perlu dikirim juga hasil pengerjaannya? Apa soalnya saja Pak Indra? Oh, Yang iya. Paling nanti ya soal untuk hari ini palingan. Kalau yang kemarin nggak perlu, nggak apa-apa. Ya, maksud saya yang hasil yang hari ini, yang jam 10 sampai jam 12 itu anak-anak mengerjakan soal ya. Nanti hasil dari anak-anak dikumpulkan lagi atau nggak apa-apa Pak Indra nanti dibahas Pak Indra atau gimana? Nanti dibahas sih sama saya gitu. Oh gitu, jadi anak-anak nggak usah mengumpulkan lagi jawabannya. Paling dikumpulkan untuk evaluasi aja, dikumpulkan dulu baru dibahas gitu. Baik, oke. Baik Pak Indra. Iya. Halo. Sudah dapat? Halo, Pak. Gimana? Sudah dapat? Belum.
Oh, belum? Belum, Pak. Oke. Gini, apa namanya? Ini saya akan kirimkan soal untuk yang nanti ya. Untuk maksudnya sesi mandiri ini di jam 10 sampai jam berapa nanti? Sampai jam 1 dikerjain terus kita bahas nanti jam 1 ya. Kita bahas soalnya yang mana, soalnya yang ini. Yang kemarin kan belum kita bahas semua ya. Jadi yang belum kebahas saya kasih nanti pembahasannya di jam kita tambahan. Soal yang sekarang sebentar saya share nih. Saya share. Saya share yang mana nih? Oh iya yang ini. Pak Budi. Ya, gimana? Maaf mau tanya. Ya. Kalau untuk soal itu, kalau misalkan pilihan ganda itu ada itu nggak pembahasannya caranya kayak gitu atau langsung jawabannya? Apanya? Maksudnya yang di sini? Yang dari Bapak itu nanti kan ada soal gitu kan, ya. Terus jawaban gitu. Betul. Ada ya jawabannya sudah saya buatkan Bu. Sudah pakai caranya Pak ya? Iya, pakai cara dan penjelasannya iya. Yang di pilihan ganda. Betul Bu. Oh ya, makasih Pak ya. Ya sama-sama. Nanti di share di sesi ketiga Bu. Sama iya, ini ada soal lagi nih yang ya saya share di chat Zoom yang ini ya. Nah sudah ada. Tinggal di-download buat nanti dikerjakan dan kita bahas di sesi ketiga. Oke. Untuk Hanin, Ataya, sama Anis, sekarang boleh dikerjain dulu grafiknya mandiri. Terus ini jangan lupa isi absen yang di sini ya. Di mana? Di chat ini udah ada absennya. Diisi, terus di sini ada soal yang part 3 juga bisa dikerjain di sesi mandiri, nanti kita bahas setelah sholat zuhur pukul 13. Jadi sekarang kalau udah di-download soalnya, boleh lab Zoom, ngerjain masing-masing, nanti kita bahas pukul 13 ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Nanti kita lihat hasilnya, hasil grafiknya seperti apa ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi.